Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam kajian sejarah peradaban Islam, dan kita akan bicarakan tentang Islam di Indonesia. Ya, pertanyaan kita ketika kita bicarakan tentang Islam di Indonesia adalah kapan Islam masuk ke Indonesia? Ada beberapa pendapat tentang kapan Islam masuk di Indonesia. Ada pendapat-pendapat yang banyak itu. Kalau kita ringkas, kalau kita simpulkan, ada dua pendapat yang cukup menarik. Yang pertama, pendapat pertama menyatakan bahwa Islam pertama-tama masuk ke Indonesia kapan? Yaitu abad ke-5 Hijriah atau abad ke-12 Masehi. Berasal dari mana? Berasal dari Gujarat. Gujarat ini India atau Persia. Pembawanya siapa? Pembawanya adalah para pedagang atau para saudagar. Dikemukakan oleh siapa? Dikemukakan oleh para sejarawan Belanda. Antara lain ada yang namanya N.H. Krom, kemudian Van den Berg, dan kemudian ada Snugghorgrond. Ini pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua bahwa Islam pertama-tama masuk ke Indonesia kapan? Ini abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Berasal dari mana? Menurut pendapat yang kedua, langsung dari Arab. Langsung dari Arab. Kemudian siapa pembawanya? Pembawanya adalah para da'i atau mubaligh. Dikemukakan oleh siapa? Dikemukakan oleh para sejarawan, khususnya sejarawan di Indonesia. Antara lain ada Haji Agus Salim, kemudian Profesor Dr. Hamka, kemudian Profesor Al-Hashmi, kemudian ada sejarawan dari Barat, ada Thomas W. Arnold dalam bukunya The Rising of Islam. Kemudian ada Hari Wihasa dalam bukunya Atlas of the Islamic Story. Kemudian nanti dikukuhkan melalui seminar, dan hasilnya dalam seminar itu juga dikemukakan bahwa Islam pertama-tama masuk ke Indonesia ini abad pertama Hijriah, dan hasil seminar ini pada ketika itu diadakan pada tahun 1963. Adakah argumentasi-argumentasi itu? Ada tentu. Yang pertama yang menyatakan bahwa pertama-tama Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 Masehi ini adalah catatan perjalanan dari dinasti Tang dari China, ya, yang menyebut bahwa abad ke-7 Masehi di Jawa Dwipa sudah ada orang-orang Tasih. Tasih ini adalah sebutan orang Cina untuk orang Arab, yang menyatakan bahwa pada abad ke-7 Masehi itu di Jawa Dwipa, di Jawa, sudah ada orang-orang Arab yang mereka tinggal di Kerajaan Holing. Kerajaan Holing ini mana? Ternyata yang dimaksud oleh orang Cina Kerajaan Holing ini adalah Kerajaan Kalingga yang pada ketika itu dipimpin oleh Ratu Sima. Letaknya di Jepara. Pendapat atau argumentasi yang kedua yang ternyata menyatakan, ternyata dalam argumentasi itu ada satu kenyataan bahwa makam Fatimah binti Maimun yang berada di Leran, Gresik. Fatimah binti Maimun ini adalah seorang perempuan mubalighah, ya, yang dalam batu nisannya itu tercatat, di situ tertulis bahwa Fatimah binti Maimun wafat pada tahun 475 Hijriah. Itu bertepatan pada dengan tahun 1082 Masehi. Nah, kalau begitu, bagaimana mungkin Islam baru datang abad ke-12, bahwa ternyata abad ke-11 awal tahun 1082 itu sudah ada makamnya Fatimah binti Maimun di Gresik. Tentu jauh sebelumnya sudah ada orang-orang Islam yang telah datang ke situ. Kemudian yang ketiga,
yang argumentasi pertama bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-12 atau abad ke-13 Masehi yang ditemukan oleh orang-orang Belanda itu menyebut bahwa ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam pertama di Aceh, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Itu justru menyatakan bahwa tidak mungkin Islam baru datang abad ke-12 atau abad ke-13 Masehi kemudian langsung berdiri kerajaan. Tidak mungkin itu, impossible. Bagaimana mungkin? Ini akidah, ini kepercayaan. Maka itu perlu didakwahkan, kemudian orang-orang menerima. Setelah itu didakwahkan terus, akhirnya orang sak desa menerima, akhirnya se-negara menerima. Di Aceh kemudian berdiri kerajaan. Itu tidak mungkin setahun, 2 tahun, bahkan berabad-abad. Karena itu dimungkinkan, kalau menurut pendapat saya pribadi, menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia ini ya pada abad pertama Hijriah dan langsung dari Arab, sekalipun melalui jalur-jalur lain ya, artinya orang Arabnya langsung datang ke Indonesia melalui Hadramaut, kemudian mampir ke Gujarat, kemudian sampai ke Aceh, sampai ke Indonesia. Nah, kemudian berikutnya, ini pendapat Hari W. Hazard dalam bukunya Atlas of the Islamic History itu di situ disebutkan dengan kata-kata the first Muslim to visit Indonesia were presumably 7th century Arab traders who stopped at Sumatra en route to China. Pertama-tama orang Islam yang berkunjung atau datang ke Indonesia dimungkinkan pada abad ke-7 Masehi dibawa oleh pedagang-pedagang Arab yang berhenti di Sumatera, sebuah rute menuju ke China. Jadi kalau orang Arab mau ke China itu mampir di lewatnya jalur Sumatera atau di Aceh. Itu pendapat Hari W. Hazard dalam bukunya Atlas of the Islamic History. Kemudian kajian berikutnya, jalur-jalur Islamisasi di Indonesia. Jalur Islamisasi di Indonesia itu menggunakan jalur apa atau cara-cara yang digunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia ini melalui beberapa jalur. Ada beberapa jalur atau cara yang digunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia. Yang pertama, jalur perdagangan. Jadi para wali songo banyak yang bertindak atau berprofesi sebagai pedagang. Nah, tidak terasa dengan pedagang mengenalkan agama Islam kepada para pembeli. Termasuk di dalamnya ada Sunan Giri yang profesinya memang antara lain sebagai seorang pedagang, di mana Sunan Giri ini adalah merupakan anak angkat dari Nyi Ageng Pinati, seorang pedagang kaya raya yang berada di Gresik. Jalur yang kedua, menggunakan jalur perkawinan atau pernikahan. Jadi melalui pernikahan, para pembawa agama Islam nikah dengan penduduk pribumi, dengan penduduk setempat, dan nanti punya anak pinak. Anak pinaknya inilah yang nanti dikader sebagai kader-kader dakwah. Nah, antara lain siapa? Maulana Ishaq yang nikah dengan Putri Sekardadu dari Blambangan dan nanti memiliki anak, antara lain ada Sunan Giri. Sunan Giri inilah yang nanti dikader menjadi tokoh dakwah Islam di daerah Gresik dan sekitarnya. Yang kedua ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini ternyata juga nikah dengan orang China yang bernama Putri Ongtin. Makamnya Putri Ongtin itu berada di komplek makam Sunan Gunung Jati yang berada di sebelah barat makam Sunan Gunung Jati itu ya, sebelah baratnya sedikit. Kemudian yang ketiga ada Putri Dorowati atau Putri Campa yang nikah dengan Prabu Brawijaya. Nanti punya anaknya Raden Patah yang nanti menjadi sultan atau raja pertama di Demak. Kemudian yang keempat ada Sunan Ampel. Sunan Ampel ini nanti antara lain nikah dengan Condrowati, Putri Condrowati. Putri Condrowati ini adalah kakak beradik dengan Putri Dorowati atau Putri Campa. Jadi nikah dijadikan jalur untuk
cara untuk Islamisasi di Indonesia atau di Jawa ini. Kemudian yang ketiga, jalur tasawuf. Jalur tasawuf ini adalah jalur apa ya, mistis atau magic gitu ya. Jadi pendekatan tasawuf, jalur-jalur kesaktian, memiliki ilmu riyadhah adalah cara tertentu untuk Islamisasi yang digunakan oleh para wali dengan pendekatan tasawuf atau sufi. Nah, mereka para pembawa agama Islam ini memiliki keistimewaan atau memiliki kesaktian gitulah, dengan memiliki ilmu-ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan ini dimiliki adalah melalui ilmu tasawuf. Jadi kita mendengar kesaktian-kesaktian para wali itu ya, antara lain kesaktiannya Sunan Kalijaga, kesaktiannya Sunan Bonang, kesaktian Sunan Gunung Jati, kesaktian Sunan Ampel, dan lain-lain. Sebagian mereka memang memiliki ilmu-ilmu kanuragan untuk menandingi ilmu-ilmu hitamnya para pribumi yang non-Islam. Kemudian jalur yang keempat adalah jalur pendidikan. Boleh kita bilang bahwa para wali songo, juga wali-wali yang lain ini memiliki lembaga pendidikan yang dikenal dengan nama pesantren. Nah, pesantren ini adalah lembaga pendidikan untuk mengkader para tokoh-tokoh dakwah penyebar agama Islam dengan melalui pendidikan di situ. Pesantren-pesantren ini didirikan oleh para wali untuk mengkader para generasi muda sebagai kader-kader dakwah. Antara lain pesantren Gresik di Gresik, kemudian yang didirikan oleh Maulana Ishaq, yang didirikan oleh Maulana Malik Ibrahim, kemudian pesantren Ampel didirikan oleh Sunan Ampel di Surabaya, pesantren Muria didirikan oleh Sunan Muria di Gunung Muria di Kudus, kemudian pesantren Gunung Jati di Cirebon. Dari para santri yang belajar di pondok-pondok pesantrennya para wali inilah kemudian nanti pulang ke wilayah masing-masing, dan mereka di situ mendirikan juga pesantren-pesantren baru sebagai kaderisasi dakwah Islam di daerah setempat. Bahkan sampai sekarang. Kemudian jalur yang kelima adalah jalur kesenian. Orang Jawa itu, orang Indonesia suka dengan seni, suka dengan kesenian. Maka itu para pembawa agama Islam juga menggunakan jalur kesenian untuk menarik mereka agar mereka cinta dan mengenal Islam. Antara lain digunakanlah seni wayang, seni suara, seni budaya, dan lain-lain. Nah, seni suara kita melihat ada lagu Ilir-Ilir itu ya, yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Kemudian ada lagu adaptasi ya dari nasihat-nasihat, ada Tombo Ati, dan lain-lain gitu. Kemudian seni budaya itu ada budaya-budaya Jelungan, kemudian budaya Sekaten di Jogja, budaya Grebegan di Demak, kemudian budaya Dugderan untuk menyambut bulan puasa di Semarang, kemudian tradisi Yakowiyu di Klaten, kemudian tradisi Muludan di Cirebon, kemudian di Kaliwung Kendal ada tradisi Sawalan, bahkan di Wonosobo juga ada tradisi Suronan, itu di Surodilogo dan lain-lain. Jadi jalur budaya ini digunakan, jalur kesenian melalui jalur budaya untuk pengembangan menarik agama Islam kepada masyarakat pribumi. Contohnya adalah Sekaten, itu tradisi yang awalnya adalah berasal dari syahadatain, pensyahadatan para orang yang datang di situ, yang mendengarkan atau melihat kesenian, tapi sebelumnya disuruh untuk membaca syahadatain. Syahadatain ini adalah syahadatain. Sekaten adalah syahadatain. Akhirnya
Islamisasi secara kolosal, dan itu menjadi tradisi yang dikenal dengan sekaten di Yogyakarta dan lain-lain. Ini adalah jalur-jalur seni budaya yang digunakan oleh para wali untuk menarik simpatik dari para masyarakat pribumi yang belum mengenal Islam. Dengan jalur itu mereka datang dan kemudian diperkenalkan Islam itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya menarik dan mereka dengan serta-merta nanti secara lambat laun menjadi beragama Islam. Yang keenam, jalur politik. Jalur politik ini para wali menggunakan jalur kekuasaan dan pemerintahan untuk menanamkan kepercayaan kepada masyarakat, dan masyarakat kemudian mendukung pemerintahan itu. Antara lain Sunan Ampel ini menjadi raja vassal, raja kecil di Surabaya. Kemudian Sunan Giri menjadi raja di sekitaran Giri Gresik yang bergelar Prabu Satmata. Kemudian Raden Patah menjadi sultan di Demak. Nah, para wali mendirikan kerajaan Demak, tetapi kemudian dipilihlah siapa yang paling tepat untuk menjadi raja atau sultan, dan kemudian terpilihlah Raden Patah, yaitu anaknya Prabu Brawijaya dengan Putri Campa. Jadi masih keturunannya Majapahit. Maka masyarakat mendukung karena memang itu adalah penerus kekuasaan Majapahit, cuman negaranya menjadi negara Demak atau Kesultanan Demak. Jadi mereka mendirikan kerajaan atau negara, tapi tujuannya adalah Islamisasi di negara tersebut. Kemudian ada lagi Sunan Gunung Jati yang menjadi sultan di Cirebon, di Kesultanan Kaciribonan. Kemudian Sunan Gunung Jati juga mendirikan juga kerajaan di Banten, yaitu menjadi Sultan Banten. Dan nanti keturunan keduanya lah di dua kerajaan inilah yang berasal dari Sunan Gunung Jati yang meneruskan pengembangan agama Islam di daerah setempat. Lalu siapakah Wali Songo itu? Wali Songo dalam beberapa catatan menurut hemat kami, Wali Songo ini adalah sebuah tim, ya, sebuah tim kreatif untuk membicarakan bagaimana strategi pengembangan agama Islam di Jawa. Nah, Wali Songo ini adalah sebuah tim yang jumlahnya 9 orang, dan 9 orang inilah membicarakan bagaimana strategi-strategi yang tepat dan cocok untuk mengembangkan agama Islam di Jawa. Jika Wali Songo salah seorang meninggal, maka digantilah wali yang lain yang tetap jumlahnya 9. Nah, siapakah Wali Songo? Wali Songo itu yang pertama Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Yang kedua Sunan Ampel yang berada di Ampel Denta di Surabaya. Kemudian Sunan Giri yang berada di Giri Gresik. Kemudian Sunan Bonang berada di Tuban. Kemudian Sunan Derajat berada di Paciran, Lamongan. Kemudian yang keenam Sunan Kudus di kota Kudus. Kemudian Sunan Kalijaga berada di Demak. Kemudian yang kedelapan Sunan Muria di Gunung Muria di Kudus. Kemudian yang kesembilan Sunan Gunung Jati di Cirebon. Nah, merekalah yang mengembangkan agama Islam di daerah-daerah tertentu, dan nanti murid-muridnya terus menyambung sehingga menjadi penyebar agama Islam di daerah setempat. Kemudian peta penyebaran agama Islam ini terjadi penyebaran secara intensif, ya, pada abad ke pertama Hijriah hingga abad ke-16 Masehi gitu ya. Itu bersamaan dengan 9 tahun Rasulullah berdakwah secara terbuka. Itu sekitar tahun 625 Masehi telah ada sebuah perkampungan Arab Islam yang berada di Barus, pesisir Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu di sekitar situ. Itu artinya bahwa memang Islamisasi secara intensif sampai ke Indonesia.
Lebih lanjut, Anda bisa baca dalam buku saya yang berjudul Sejarah Peradaban Islam, khusus di bab tentang Islam di Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.